Halo, halo. Kamu namanya siapa, Caca? Kita kasih salam sama teman-teman kita yang di rumah yuk. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang di rumah pasti tambah pintar, tambah gede. Ya, nah sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita harus persiapkan segalanya dulu. Benar nggak, Caca? Iya, kita harus persiapkan Alkitab. Iya, Alkitab. Terus apa lagi? Alat tulis. Iya, alat tulis. Buku catatan. Buku catatan. Kak Sarti punya Alkitab nih. Nih, Alkitabnya. Terus Kak Sarti juga sudah punya alat tulis. Nih, alat tulisnya nih. Buku. Juga ada ballpoint. Ya. Nah, selain itu adik-adik yang harus kita siapkan juga. Apalagi Caca, kita siapkan apa sayang? Ya, kita juga harus siapkan diri kita untuk di absen. Di absen, caranya gimana? Caca ngomong dong. Nah, di absen kita buka grup WA ya di kelas masing-masing dan cari link. Ada tulisan seperti di bawah ini, tunjuk Caca. Ini nih, di bawah ini ada tulisan. Ada tampilan di bawah ini, nanti akan muncul seperti ini. Tadam! Nah, sudah muncul kan? Iya. Nah, adik-adik, jangan lupa diklik namanya yang hanya satu nama. Ya adik-adik, kalau ada yang berdua, nanti adik-adik isi lagi ya setelahnya. Oke? Iya, setelahnya diisi lagi. Berikut apalagi Caca? Berikut ya, adik-adik jangan lupa juga diisi nama sepelnya dan nama kelasnya. Ada yang kelas besar, kecil, balita atau batita. Nah, setelah itu adik-adik boleh klik tombolnya, coba diklik. Klik tombolnya. Nah, setelah itu adik-adik kirim. Nah, setelah siap semuanya, setelah dikirim, setelah diklik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik, mari kita berdoa. Kamu juga ya, berdoa juga. Oke, semua lipat tangannya, kita berdoa. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami sehingga kami boleh sehat, dan pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu di dalam ibadah impan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini ya. Amin. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Yesus, sekarang kami ingin membaca Alkitab. Berkatilah supaya kami dapat melaksanakan dan mendengar perintah-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 4-9 yang mengatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, kan mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para iman, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Yoel, yang dibacakan oleh adik Dila dari kelas besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau berdoa untuk bangsaku. Nah, adik-adik, diambil dari ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi dari Yoel. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu arti Yoel? Yoel itu sendiri artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Ayah dari Yoel bernama Petuel, sehingga nama lengkapnya adalah Yoel bin Petuel. Nah, tugas dari Yoel sendiri adalah menyatakan perkataan Tuhan agar bangsa Israel mau bertobat, atau yang kita sebut dengan seorang nabi. Nah, kalau adik-adik menyimak tadi pembacaan Alkitab kita hari ini, dalam Alkitab yang kita baca, hewan apakah yang disebutkan oleh Nabi Yoel? Betul, adalah hewan belalang dalam Yoel 1 ayatnya yang keempat ya. Di sini adik-adik siapa yang pernah melihat belalang atau bahkan memegang belalang? Biasanya belalang dapat kita temukan di sawah atau di kebun yang banyak daun-daunnya. Nah, kira-kira adik-adik takut atau tidak? Kalau belalangnya cuma satu ekor, mungkin adik-adik masih berani ya. Tapi coba adik-adik bayangkan, bagaimana kalau jumlahnya banyak sekali. Bahkan di dalam Yoel dikatakan tak terbilang banyaknya. Saking banyaknya mereka nggak bisa hitung adik-adik. Ih, ngeri sekali ya. Nah, kira-kira kalau belalangnya udah banyak sekali, mereka menguntungkan atau merugikan ya adik-adik? Nah, akibatnya apa? Karena mereka ini adalah pemakan daun-daunan dan tanaman, maka mereka sangat merugikan, mengakibatkan rusaknya pertanian dan perkebunan. Karena di sana banyak sekali bahan makanan seperti gandum, anggur, dan tanaman lainnya ya adik-adik. Jika tanaman sudah rusak atau hasil panen mereka rusak, maka yang terjadi adalah kelaparan di mana-mana adik-adik. Adik-adik coba bayangkan gimana rasanya kelaparan. Pasti sangat tidak menyenangkan ya adik-adik. Tidak hanya kelaparan saja, ternyata untuk membuat roti sajian yang pada saat itu digunakan untuk perlengkapan ibadah saja, mereka tidak bisa buat adik-adik karena tidak adanya bahan-bahan seperti tepung gandum, tanaman, bahkan anggur pun habis diserang oleh hama belalang.
Nah, melalui firman Tuhan yang tadi, Nabi Yoel mau menyatakan kepada kita, itulah yang akan terjadi, bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi siapa? Bagi umatnya yang tidak taat, yaitu bencana tulah belalang yang akan sangat merugikan. Tidak hanya sampai di situ, ternyata ada seruan Nabi Yoel yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu berdoalah memohon ampunan dari Tuhan atas kesalahan atau dosa yang diperbuat agar bencana tidak terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan, serangan belalang adalah bentuk bencana alam adik-adik. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat. Bencana alam apakah yang pernah terjadi di Indonesia? Adik-adik ada yang bisa sebutkan? Betul sekali, salah satunya adalah ada bencana banjir. Apalagi sebagai kita yang tinggal di Bandung, mungkin ada beberapa kita yang pernah mengalami banjir ya adik-adik. Nah, akibat orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, sehingga menghambat aliran air ke laut, dan hutan-hutan yang digunduli sehingga tanah tidak dapat menyerap aliran air hujan. Lalu yang lainnya ada bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini akibat orang-orang yang ingin mengubah hutan hijau menjadi perkebunan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, ini sangat merugikan ya adik-adik. Lalu ada bencana pandemi COVID-19 adik-adik yang saat ini sedang kita hadapi ya tentunya adik-adik. Jika tidak menjaga kesehatan, makanan, dan tidur tidak teratur, menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi menurun, sehingga virus ini dapat menyerang kita, dan kita bisa sakit, lalu susah untuk disembuhkan adik-adik. Lalu adik-adik, mengapa ya bencana bisa terjadi? Karena kita manusia tidak bertanggung jawab kepada alam dan diri kita sendiri, sehingga bencana alam ini dapat terjadi. Sehingga yang menjadi korban adalah manusia itu sendiri, dan kerugian kehilangan harta benda, kelaparan, terkena sakit penyakit. Bencana adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi karena kita tidak bisa menjaga alam, tidak bisa menjaga dunia, dan bahkan kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri yang Tuhan ciptakan agar kita sadar dan lebih menjaga dan menyayangi ciptaannya. Apa yang dapat adik-adik lakukan dalam menghadapi bencana? Tentu saja adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan Yesus, terkhusus untuk negeri kita Indonesia. Kita dapat berpartisipasi membantu korban yang terkena bencana melalui sumbangan uang atau bahan pangan berupa sembako ya adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik marilah kita berdoa bersama. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum bisa menjaga alam ciptaan-Mu dengan baik. Jauhkanlah bumi Indonesia dari bencana alam, dan bagi mereka yang mengalami bencana, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas kelas besar ya. Di sini kita akan membuat sebuah karya yang isinya adalah sebuah doa untuk bangsa dan para korban bencana. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan ada kertas putih atau warna-warni, boleh. Lalu ada pita, benang atau tali. Lalu ada spidol warna-warni. Lalu ada gunting, dan yang terakhir ada lem atau isolasi double tape juga boleh. Nah, di sini cara membuatnya adik-adik bisa dilihat ya. Yang pertama, adik-adik boleh menggambar dulu bentuk salib di atas kertas berwarna putih, berwarna atau putih maksudnya. Lalu ukurannya bebas. 1 buah hati, ukurannya nanti disesuaikan dengan ukuran salib yang tadi, kemudian nanti digunting. Lalu, tempel hati yang sudah digunting di tengah-tengah salib. Nah, siapkan kertas putih atau warna dan tuliskan doa adik-adik ya. Topik doanya adalah,
doa untuk bangsa dan para korban bencana. Setelah itu, gunting kertas yang sudah dituliskan doa dan tempelkan di bagian bawah salib. Lalu hiaslah karya adik-adik tersebut. Terakhir, pasang pita, benang, atau tali di bagian atas salib ya sebagai gantungannya. Nah, setelah selesai dibuat, jangan lupa foto hasil karya kalian dan upload di grup kelas ya. Terima kasih. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Pastilah kau akan Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin, khususnya untuk Presiden Bapak Joko Widodo, dan wakil beserta para menteri dan juga para pemimpin dan wakilnya di tingkat provinsi sampai yang terendah sekalipun kiranya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk kesehatan, khususnya dalam situasi saat ini, di mana kami sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya pandemi ini cepat berakhir, khususnya bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia pada umumnya, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapak, ini adalah doa dan permohonan kepadamu yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Kakak Layan, agar dapat kami lakukan di kehidupan masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak PA yang belajar di rumah. Tuhan tolong pimpin belajarnya, dan juga yang bermain di rumah melakukan segala sesuatunya di rumah. Semoga mereka tetap bersukacita selalu. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
teman-temannya Marsha, adik-adik yang cantik, adik-adik yang pintar, kembali kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang bersyukur padamu untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan hari ini. Berkati Tuhan persembahan kami ini dan kuduskan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk dipakai bagi pelayanan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Udah dengar semua? Senang gak? Kak Sakti juga senang sekali dengar firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya, teman-teman kita juga di sini berdoa tuh. Nah, adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk ibadah Inta hari ini. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jaga kami Tuhan, biar kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat. Dan tolong kami untuk kami boleh tetap rajin berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik pintar sekali rajin berdoa. Tapi jangan lupa, untuk sementara, adik-adik kita di rumah aja dulu ya. Seperti Kak Sarja nih, kakak ini pakai masker nih. Di rumah saja Kak Sarja juga pakai masker. Adik-adik juga, walaupun masih kecil, tapi adik-adik juga harus tetap pakai masker ya. Kalau kemana-mana. Nah, selain itu, di rumah saja biar tetap sehat, kita harus rajin minum susu. Wow, siapa yang rajin minum susu? Terus, jangan lupa harus rajin cuci tangan. Biar tangannya tetap bersih. Ya, harus rajin cuci tangan. Oke? Nah, cukup sekian dulu adik-adik pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.